Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu guru, kepada Ibu Kepala Sekolah. Terus hari ini alhamdulillah, pertama puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul siang hari ini dengan sehat walafiat. Yang kedua, salawat juga salam mari kita aturkan ke junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih semuanya hari ini. Selamat datang Bapak Guru hebat, guru-guru yang menurut saya paling hebat di SD 3 Tengir. Senyum kita awal semangat kita. Untuk kegiatan hari ini kita awali dengan senyum dulu supaya tidak tegang ke belakangnya. Oke, lanjutnya. Di sini hari ini itu saya mendapatkan tugas dari program guru calon guru penggerak modul 1.4 tentang aksi nyata budaya positif. Alhamdulillah hari ini insya Allah akan saya laksanakan. Lanjut. Nah, sebelum kita mulai, tenangkan pikiran, bawalah senyum ke diri kita supaya insya Allah ilmu yang kita dapatkan ke depannya bermanfaat bagi kita semua. Sebelum itu, seperti biasa, seperti rapat-rapat yang terdahulu. Sebelum rapat kita petikkan yel-yel SDN 3 Sengit dulu. SDN 3 Sengit, hebat, hebat, berprestasi. Terima kasih, wah semangat pokoknya. Oke, lanjut Pak. Hari ini agenda kita yaitu pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab ataupun umpan balik dari Bapak Ibu guru, dan yang ketiga yaitu penutup. Langsung saja untuk memanfaatkan waktu kita melangkah ke agenda pertama yaitu pembukaan. Sebelumnya kita buka dulu kegiatan ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dibuka, lanjut ke agenda yang kedua yaitu penyampaian materi. Sebelumnya ini ada pertanyaan pematik Bapak Ibu. Kira-kira jenengan setuju dengan pernyataan ini apa tidak? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju nopo mboten? Setuju. Dua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju? Oke, baiklah. Ini merupakan sangu kita, awalan kita, bagaimana pola pikir kita sebagai pendidik dalam membuat sikap positif dari anak atau sikap disiplin positif dari anak. Oke, lanjut Pak. Selanjutnya, ini yang akan kita pelajari ke depannya. Pertama, mulai dari disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi. 3, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol kita sebagai guru dan pendidik. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Nanti kita akan bahas. Oke, lanjut. Topik pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Lanjut Pak. Pertama, monggo jenengan A dan B, Anda dan teman Anda mau praktek? Gak apa-apa, sama belakangnya gak apa-apa. Silakan ambil satu kertas atau apapun itu, dan yang kecil gak apa-apa.
Tuliskan sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Jangan sampai ya terserah jenengan ini. Pokoknya buat itu seolah-olah itu rahasia jenengan. Ya, yang betul, monggo mau nyoba wes buat terserah. Tutup itu. Tahu jenengan mau nulis itu rahasia saya. Misalnya saya tadi pagi belum mandi, wah rahasia dong. Sudah mencoba? Ayo monggo, nyoba. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk membujuk Anda, ngerayu Anda. Monggo, dirayu sing bawa gegeman. Amin. Jenengan buka yuk. Monggo, orang juga. Monggo, rahasia Anda sendiri. Oh, dikasih. Yo, itu tidak apa-apa. Itu terserah jenengan. Apakah Anda membuka telapak tangan Anda? Apa yang terjadi? Next, Pak. Nah, sebelum ini kan rahasia Anda. Ya kan? Jenengan gegem diri. Kalian jenengan itu punya sendiri. Mau buka yo, terserah jenengan. Mau nutup terus ngantek mau kekel, terserah jenengan. Nah, ini adalah paradigma yang kita yakini saat ini. Pertama, ilustrasi guru mengontrol ilusi. Guru itu mengontrol murid. Jadi yang mengontrol itu semuanya guru. Yang kira-kira saat ini paling banyak seperti itu. Yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tak kritik, karaktermu pasti akan berubah dan lebih baik. Yang ketiga, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan yang kita berikan kepada anak itu pasti bermanfaat bagi mereka. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Wong tua, kamu halal. Nah, itu yang biasanya kita pikirkan. Next. Nah, ini. Tapi sesungguhnya aslinya itu seperti ini. Kita menganggap semua orang berpandangan sama dengan kita. Nah, kita mikir nih, oh ya wong kuwi yo mesti pandangane padha. Iku apik ya apik, iku elek ya elek. Nah, padahal aslinya kita itu hanya kita berusaha memahami pandangan orang terhadap dunia. Kita itu hanya bisa memahami orang itu baik menurut kita, belum tentu menurut dia. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pasti mikirnya seperti itu kan? Padahal belum tentu, karena semua perilaku memiliki tujuan. Orang mesti nek salah itu ya salah kowe, padahal dia itu punya tujuan, bisa untuk belajar juga atau yang lain. Orang lain bisa mengontrol saya, sing bener itu hanya Anda yang mengontrol diri Anda. Sama seperti ini. Tadi kamu jenengan kan punya rahasia jangan. Ame dibuka ame enggak itu terserah jenengan. Yang mengontrol jenengan. Mbak dibuka apa tapi jenengan tidak mau membukanya, tidak akan terbuka tangan tadi. Tapi kalau jenengan pengen buka, ya, nah itu terserah jenengan. Itu kontrol untuk diri sendiri. Sebenarnya seperti itu. Kita tidak bisa memaksakan pokoknya buka, nggak bisa. Itu ilusi kita. Yang benar hanya ada di tangan kita sendiri urusannya. Saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Ya, itu ilusi kita.
Yang benar, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain. Itu adalah mereka. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Wah, kalau ada yang gagal, wah tak paksa. Itu yang kita mikir mesti. Wah, gagal tak bujuk, tak paksa loh. Nah, yang benar kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kolaborasi tentang ngomong-ngomong, kalau bisa kita baru. Tapi balik lagi, itu hak yang punya kontrol alias diri kita sendiri. Lanjut Pak. Nah, karena itu kita dalam mendidik itu perlu yang namanya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kalau kita mikir pertama, disiplin itu pasti kaitannya dengan hukuman. Mesti wong sing disiplin wong sing kaku. Disiplin iki mesti kowe ngatur, kalian ngatur-ngatur saya. Pokoknya iki ngene, yo ngene. Ya orang lain mengatur kita. Padahal itu cuma ilusi. Yang benar itu posisi kontrol, yaitu kita yang mengatur diri sendiri. Tidak bisa orang lain mengatur kita. Lah, dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, disiplin positif itu bagaimana kita bukan mengatur mereka, tapi mengajak mereka menumbuhkan rasa disiplin itu dari dalam, alias kesadaran. Nah, bagaimana kita menumbuhkan itu? Nah, disiplin positif ini ada yang namanya kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama bangsa maupun latar belakangnya. Jadi kebajikan universal itu sesuatu yang kita anggap mesti benar. Orang umum itu menganggap itu benar tanpa memandang itu ras atau budaya, tapi kita menganggapnya tetap benar. Misalnya kita tahu yang namanya jujur itu pasti dimanapun tempatnya itu termasuk sesuatu yang benar. Jujur itu termasuk juga kebajikan universal. Kebajikan universal yang sudah kita pelajari di sini ada profil pelajar Pancasila. Ada profil pelajar Pancasila, ada dari mana yang banyak. Dan itu semua kebajikan yang perlu kita tanamkan kepada anak tanpa memandang mereka dari ras mana, golongan mana, harus kita ajarkan kepada anak, dan itu bisa menumbuhkan dari dalam hati anak. Lanjut Pak. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tidak tahu latar belakangnya, tidak memandang latar belakangnya. Nah inilah, kalau anak Indonesia sekarang ini lagi musimnya sedang gencar-gencarnya di kurikulum merdeka ini, yaitu profil pelajar Pancasila. Ini yang bisa kita ajarkan kepada anak. Kita bisa menanamkan dari individu-individunya, yaitu pelajar Pancasila. Apakah cuma ini yang namanya kebajikan, nilai kebajikan universal? Tidak. Ada banyak nilai-nilai yang bisa kita terapkan, kita pelajari, kita tanamkan kepada diri anak. Tidak hanya profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Yang kedua, topik teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Dari awal tadi tentang pertanyaan tematik, tentang hukuman, tentang saran kritik, apakah itu membantu anak? Apakah bisa membuat anak? Apakah itu perlu? Kita akan bahasnya. Lanjut.
Pertama, teori motivasi perilaku manusia. Yang namanya motivasi itu ada internal, ada eksternal. Yang internal dari diri dan eksternal dari luar. Yang pertama eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Kalau dari luar kan kita pasti punya aturan. Berangkat harus jam 7, terlambat keliling lapangan. Nah, itu hukuman. Apakah nanti itu bermanfaat kepada murid? Hukuman itu adalah cara paling akhir. Kita jangan sampai melanjutkan ilusi kita bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Kenapa? Karena hukuman itu jangka panjangnya mereka akan trauma. Wah, misalnya saya, Pak Dito, wah, apa telat Pak Dito, mesti aku akan keliling lapangan untuk limo. Wah, Pak Dito jahat kok. Sampai nanti anak putu kita akan diingat, wah kayak ini Pak Kai loh, tak ngukum aku, tahu loh Pak Limo mau dihukum. Nah, sama seperti jenengan. Pasti ingat yang namanya guru-gurunya jenengan. Pasti ingat, oh Pak Kai, aku tahu duduk Pak Kai, pasti ingat. Nah itu, hukuman itu akan membayangi kita sampai kita nanti bahkan ini jenengan sudah jadi guru, pasti masih ingat guru saya penak iki, guru saya penak iki, guru saya lalu iki. Lah, mesti saya paling diingat, mesti saya guru hukum karena guru saya apa? Nah itu kan. Nah itu motivasi eksternal. Dampak belakangnya itu kalau hukuman pasti agak tidak baik. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kadang karena kita memberi penghargaan, kita itu malah dieling-eling. Tapi eling-elingnya seperti saya, misalnya saya akan maju. Nanti maju mesti saya akan dikasih bintang, iya kan? Tapi suatu saat jenengan lupa bawa bintang, muridnya jenengan, saya maju nggak kasih bintang, itu teman itu. Nah, dia akan kecewa. Kecewa itulah di pelajaran selanjutnya yang membuat dia itu tidak semangat. Memang cocok gurunya itu bawa bintang ya. Gue cocok nanti bawa bintang, tiwasan aku maju, radio bintang. Nah, itulah. Kebelakangnya itu akan berdampak agak jelek. Yang ketiga adalah motivasi internal. Inilah yang kita kejar dari disiplin positif, dari budaya positif. Ini adalah tujuan dari disiplin positif, yaitu menanamkan dari diri. Apa itu? Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan seperti ini untuk kepentingan saya sendiri. Misalnya saya muridnya jenengan, saya pengen pintar, berarti kan dari diri sendiri. Apapun yang terjadi, ada gurunya, tidak ada gurunya, saya belajar. Itu yang pengen kita capai. Jangan sampai alah gurunya tak tenanan, gurunya belajar. Nah itu mungkin dari motivasi eksternal, yang hukuman ataupun imbalan. Yang ingin kita capai adalah dari internal anak sendiri, dari hati anak sendiri. Kalau sudah macet di hati, nanti akan keluar sebagai budaya positif yang baik. Lanjut. Terus apa itu restitusi? Wah, sudah sampai restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi oleh masalahnya sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu cara menyelesaikan masalah dengan cara mereka mencari sendiri. Anak-anak itu kalau sudah melakukan masalah, dia dalam dirinya itu mesti ada proyek gagal. Proyek gagal itu perasaan gagal.
Misalnya saya sudah telat, aduh telat, mulai seminggu dulu caca. Nah, itu dalam diri mereka. Kita jangan sampai memperkuat pribadi mereka yang takut tadi. Kita harus membangkitkan semangat mereka. Itulah benar restitusi. Kita akan mengajak mereka ngomong, cari solusi dari itu, tidak malah memberi hukuman. Kalau dari diri kita sendiri, dari mereka sendiri sudah, oh iya, saya yakin, nih saya harus seperti ini. Dari internal sendiri, restitusi ini akan berhasil. Pemecahan masalahnya ini dari diri anak sendiri, seperti itu. Lanjut. Ciri-ciri restitusi ada 9. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, kalau menebus kesalahan, telat, yo muter, itu menebus. Aku telat 5 menit, tak tebus kok, saya tidak istirahat 5 menit penebusan. Tidak, tapi untuk belajar dari kesalahan. Saya hari ini telat 5 menit, besok jangan sampai saya telat 5 menit. 2, memperbaiki hubungan. Nah, tadi yang namanya telat, anak itu langsung takut. Wah, ada guru kok mesti dimarahi. Apa yang dilakukan? Takut sih. Nah, ini harus kita perbaiki hubungan. Telat, kita akan menyelesaikan masalahnya. Tidak menambah kamu telat. Nah, yang keempat, tawaran bukan paksaan. Tawaran bagaimana? Paksaan bagaimana? Kalau paksaan kan kita sudah tahu. Yang namanya telat, ya ini, kamu harus ini. Nah, itu paksaan. Tawaran bagaimana? Misalnya telat 5 menit. Kenapa kamu telat? Apa yang bisa kamu lakukan supaya tidak telat? Nah, itu ditawarkan. Yang nyari solusi apakah kita? Tidak, mereka. Misalnya mereka mungkin akan menjawab, oh besok saya akan buka alarm bu. Besok saya pesan ke ibu suruh bangunin subuh. Nah, itu yang mencari solusi mereka sendiri. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, dari dalam dirinya sendiri. Saya pokoknya tidak mau telat. Apa yang saya lakukan? Jangan tidur malam-malam. Nah, itu dari diri anak sendiri. Yang keempat, restitusi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, mencari kebutuhannya. Jadi yang namanya kebutuhan manusia itu awalnya dhewe yang tahu. Jadi apapun yang ingin kita lakukan itu kita yang tahu. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Iya benar, yang namanya restitusi itu dalam diri itu yang paling baik. Itu keputusan saya sendiri yang terbaik untuk saya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, maksudnya gimana Pak? Karakter itu pembawaan diri, walaupun tidak ada tindakan ke depan yang langsung mencolok. Misalnya kita sudah telat, langsung karakter kita habis itu kita akan, muridnya itu akan berpikir bagaimana cara kita tidak telat. Kan tidak harus hari itu, tapi kedepannya dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Restitusi fokus pada solusi. Ya benar, harus nyari solusi dari anak. Bukan nambah masalah lagi, bukan nambah hukuman lagi, bukan menjatuhkan anak. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kelompoknya siapa Pak? Seperti misalnya tadi yang murid terlambat. Murid yang lain tidak terlambat, dia terlambat. Dia akan berpikir sendiri bagaimana saya nanti mendengarkan ceramah dari guru. Mikirnya seperti itu. Itu namanya posisi gagal anak. Kita sebagai guru jangan seperti itu. Jangan sesuai prediksi anak bahwa kita akan memarahi mereka. Datangi, kita ajak, cari solusi yang benar, itulah restitusi. Tidak malah mikir yang dipikirkan anak, yaitu memberi hukum. Lanjut. Topik yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Next. Sudah sampai keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas?
Aduh, bingung apa itu peraturan, apa itu keyakinan kelas. Menurut jenengan, peraturan kalau keyakinan itu sama atau beda? Iya beda loh, ini tulisannya beda. Ayo, menurut jenengan sama atau beda? Kode-kode tempel Pak, sama berarti Pak. Sama beda? Beda dan jauh. Beda dan jauh. Kok iso? Ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila dari kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa ini? Kenapa? Karena kita memang pengen sesuatu yang baik, kembali ke kebijakan universal. Itu semua diciptakan untuk band kita itu jadi baik. Oke? Nah, itulah peraturan. Bener? Nah, jangan pesan jenengan amen sawah pakai lo. Taati betul. Kenapa? Dengan itu peraturan kan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti selangkah peraturan. Nah, karena kita tidak memiliki motivasi internet. Oh iya, itu ya hanya di tengah jalan besar helmnya, kalau di sawah enggak. Padahal jatuh itu di sawah ya bisa jatuh. Nah, karena kita motivasi dirinya belum ada. Lanjut. Mana yang merupakan keyakinan kelas? Kiri, kanan. Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kiri apa kanan? mulai mikir. Kanan. Oh, ngimbangi kiri. Lah. Oke. Ciri dari kesepakatan kelas. Ini jenengan misalnya dodolan kambing, sepakat ya? Itu satu pihak saja apa dua pihak? Dua. Kita lihat kiri dan kanan. Kanan sih. Guru dan murid yang saling menyayangi. Dua. Kami murid yang semangat belajar. Satu dua. Kami murid berarti pihak murid. Ya. Bagus kan itu seperti itu? Tidak. Guru itu juga belajar. Jangan sampai mikir, walah kamu pokoknya tahu di pelajaran aku rasanya. Enggak. Setiap hari kita akan belajar secara tidak Anda sadari. Jenengan sadari, jenengan itu belajar. Oh, misalnya murid seperti ini. Oh, harus diperhatikan seperti ini. Jenengan juga belajar. Jadi yang belajar itu bukan hanya murid, tapi gurunya juga. Kami murid yang peduli dengan teman-temannya. Oh, satu pihak, dua pihak, satu pihak. Lah gurunya ini bukan. Itu juga kesepakatannya dengan teman, dengan muridnya, dengan kita. Yang buat itu murid dan guru. Berarti yang menggunakan itu juga murid dan guru. Tidak hanya murid kalau murid kalau guru juga. Bisa kan juga Pak? Bisa. Pertama, datang tepat waktu mengucapkan salam. Namanya guru mau murid terserah, datangnya tepat waktu. Salam itu semua, jangan sampai murid tok. Nanti jadinya peraturan nanti. Ya. Terus dan lainnya itu. Tertib itu yang guru mau murid tetap termasuk. Lanjut. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Misalnya, nek anak kita pengen mendalami rasa hormat.
Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu tanamkan, misalnya dengan ingin membuat proses hormat, ya seperti itu. Semua dari murid Yoyo, kita Yoyo, bahkan kepada penjual, bahkan kepada orang tua yang datang itu juga bisa kita masukkan hormat. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Itu semua. Pak, masih on kameranya Pak? Masih. Oke. Lanjut Pak. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan D ini saya ambil yang D saja. Yang D-nya ada, tapi ini T. Tapi hanya satu saja. Nah, ini terdengar itu seolah-olah kita itu ngomong. Yuk saya bantu, dengan kalimat yuk saya bantu. Itu murid-murid yang orang lain akan terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Misalnya dengan mau bantu anak-anak, dia tak bantu. Orang-orang butuh dengan muridnya mau bantu, berarti dia berempati. Dan terus yang berperilaku dia, perilakunya dia gimana? Tersenyum ramah. Gak mungkin, yuk kita bantu. Lah, tidak. Mesti jenengan ngomong yuk kita bantu, ya kita bantu. Orang lain tahu kalau jenengan senyum, ramah, baik. Seperti itu. Terus kalau rasa hormat misalnya, kan ada tiga, nah ini dengan pembuat. Nah ini misalkan rasa hormat datang tepat waktu, itu yang benar. Tidak seperti sering hadir terlambat. Tidak seperti itu. Menyapa teman dan guru setiap hari, tidak acuh. Lanjut. Nah, ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Ada, ini sama, artinya sama ini. Tapi penyampaian pada peraturan dan keyakinan kelas itu beda. Misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, perintah. Selalu kembalikan ke tempatnya. Yang benar apa? Tanggung jawab. Simpel Pak, mengembalikan ke tempatnya itu tanggung jawab. Nanti bisa disampaikan ke hal yang lain. Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Lagi, dilarang mengganggu orang lain. Perintah itu negatif, jadinya peraturan. Yang benar bagaimana? Hormati orang lain. Padahal ngomongnya dilarang mengganggu orang lain. Tapi kalau keyakinan kelas kita, hormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai. Berkomitmen. Kalau sudah komitmen, mesti datangi ya tepat, tidak ada kata leyek, menjel. Dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain, keselamatan. Tidak ada kata-kata negatif dalam keyakinan dan lainnya. Lanjut. Tindakan guru. Ini hukuman apa konsekuensi? Ayo kita belajar lagi. Ini hukuman apa konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Eling-eling dengan sendiri. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi.
Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisika. Lari mengelilingi lapangan 10 kali karena terlambat. Hukuman apa? Hukuman konsekuensi. Kita masih bingung? Lanjut dulu. Nah, bagaimana kita menentukan itu hukuman ataupun konsekuensi? Nah, dari hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Anak itu merasa tersakiti. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi tanpa ada rasa sakit kepanjangan. Yang kedua, membuat anak sakit fisik mental untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi, jalan lorot tapi sedikit. Tadi perbuatan kita tadi efeknya ke belakang itu jauh apa dekat? Tergantung kita. Oke? Selanjutnya ada anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kalau lorongnya kegawan, terlalu panjang, disiplin itu pasti enggak. Nah, beda kalau yang namanya konsekuensi. Walaupun sakit itu sedikit, memang harus saya lakukan. Dan setelah itu tidak ada dendam lagi. Yang selanjutnya hukuman itu paksaan. Yang konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Hukuman itu mesti ada yang memaksa. Oke? Kalau konsekuensi ada yang mengganjal di hati. Si paling gampang kan tadi numpake banyu. Itu bukan hukuman. Sudah tetap konsekuensi. Wong aku sing numpakno, ya aku sing takut. Enggak akan ada yang mau, ini. Nah, tidak. Jangka pendeknya dia pasti capek, kelap. Jangka panjangnya tidak ada. Beda dengan lari, tak eling-eling pakai tiap hukumanku lari ping 10. Tak eling-eling sampai anak putune lahir. Nah, itulah hukuman. Lanjut, Pak. Topik yang ketiga yaitu yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar itu kebutuhan pokok yang kita butuhkan, yang kita harus miliki saat kita hidup. Yang pertama adalah bertahan hidup. Pasti dalam bertahan hidup kita pasti butuh kebutuhan bertahan hidup. Kenapa? Dengan adanya kebutuhan ini kita dapat melakukan kelangsungan hidup kita, dapat dapat berinteraksi dengan orang lain sehingga kita melanjutkan kehidupan kita. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Tidak dipungkiri, yang namanya dicuekin, yang namanya tidak dianggap luar nanti. Terus, itu karena kurang kasih sayang. Kita sebagai manusia itu butuh yang namanya kasih sayang, rasa diterima. Murid juga seperti itu. Gak seneng nek diceng gurune. Mesti pengennya cari perhatian. Terus, misalnya dia sengaja tidak mengerjakan PR biar gurunya ke situ. Terus gimana? Ada kesulitan atau tidak mendapatkan kasih sayang dari gurunya? Itu adalah salah satu kebutuhan dasar. Yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan penguasaan itu kebutuhan untuk mempelajari sesuatu.
anak pasti punya keinginan itu. Wah, di matematika orang aku nggak bisa. Bagaimana caranya? Oh, bisa dengan konsultasi dengan guru, dengan les, dengan mencoba. Itu kebutuhan penguasaan. Kita sebagai manusia yang sudah tua, jadi kita yang sebagai guru pasti juga mempunyai kebutuhan penguasaan. Saya ingin ikut diklat ini supaya seperti ini. Saya ingin belajar materi ini dan seperti ini. Yang keempat adalah kebutuhan kesenangan atau refreshing, menghilangkan sifat bosan. Pergi ke jalan-jalan healing, kalau orang ngomong. Nah, kesenangan ini akan menuntut juga kebebasan bebas, kebutuhan kebebasan. Saya tidak mau diatur-atur, makanya saya ingin bebas. Walaupun ada peraturan, kalau itu tidak dari hati, tidak dari keyakinan, pasti ada rasa kebebasannya terkurung. Mesti tak langgar, pakai masker, kalah enggak. Nah, itu pengen kebebasan. Lanjut. Topik yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Nah, ini kita akan mereview diri kita. Loh, Pak, jangan dulu, Pak. Ini kita akan mereview diri kita. Kita itu masuk posisi kontrol mana? Posisi kontrol itu apa? Kita sebagai guru itu masuknya bertindak sebagai apa? Ada pendukung, ada teman, ada pengamat, ada manajer, ada yang mana? Silakan. Apa itu 5 posisi kontrol? Monggo kita simak bersama. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Pahami kata-katanya yang keluar dari gurunya. Ada perbedaan. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Ini
sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah di sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Pemantau ya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini posisi kelima yaitu manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Kira-kira kita, saya, jenengan itu masuk yang posisi mana? Nah, kita harus merefleksi diri sendiri nggak apa-apa. Yang posisi mana? Pendukung atau teman atau pemantau, merasa bersalah, manajer? Jujur kalau saya itu teman. Jujur ya saya masih
masih masuk ke kategori teman. Lah, bedanya apa Pak? Ada beberapa kata-kata yang hasilnya itu beda dengan penyampaiannya. Lah, kata-katanya itu dari kelima posisi ini beda. Misalnya kalau hukum nanti ya wes, kamu salah ini, hukuman ini, seperti itu. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, ini akan membuat anak dalam posisi gagal. Membuat orang bersalah juga sama. Ya Allah, kok aku diseneni Pak Guru bagaimana? Aku nanti diseneni kepala sekolah. Nah, anak akan berpikir, ya salah guruku. Lama-kelamaan dalam hati mereka akan merasa bersalah. Di kebelakangnya pun tidak akan baik. Mereka akan memikirkan hal tersebut hingga nanti mereka lulus sampai ya Pak Ayo guru aku. Nah, semangat mereka akan turun. Terus posisi teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kita itu seolah-olah melindungi murid, memanjakan murid. Seperti tadi. Ya udah, kamu kembali ke kelas saja. Nanti urusan absen biar ibu yang beresin. Ini akan membuat murid menjadi dekat dengan kita, tapi membuat mereka jadi manja. Akan terjadi ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia dan berkualitas. Tapi jadi ketergantungan. Yang terakhir, yang keempat adalah pemantau. Apa itu posisi pemantau? Pemantau itu kalau punya kesalahan ini diingetin. Ini kesalahanmu. Apa konsekuensinya? Ini. Nah, diingetin terus. Ini juga murid benar jadi bagus, tapi tetap diingat-ingat yang buruknya. Yang kita pengen capai menurut saya yaitu posisi manajer. Dengan melakukan restitusi, polisi manajer ini menggali apa yang ingin dilakukan anak. Dari awal sampai akhir itu mereka menggali. Anak itu kalau seperti ini bagaimana? Nah, anak sendiri yang menentukan solusi dari masalahnya. Lanjut Pak. Nah, kata-kata seperti ini kira-kira masuknya posisi yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Rasa bersalah. Oke? Lanjut. Kak, nomor 2. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi apa ini? Pemantau. Ya. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Bersalah lagi? Lanjut. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ayo dari 5 tadi kira-kira yang mana? Kamu selalu yang paling terakhir. Teman pemantau. Kita lihat. Next. Lah. Ceng. Kamu selalu paling terakhir. Wah, hari ini mesti untuk hukuman iki. Oke? Jadi kata-kata yang kita lontarkan kepada anak itu akan membawa pembawaan anak internya. Tanamkan ini. Lanjut. Topik yang ke-6 yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi tadi? Menyelesaikan masalah. Lanjut, silakan, ini ada video.
Waalaikumsalam Rifai. Ya, silahkan duduk dulu. Sudah istirahat tadi? Sudah sholat duha? Alhamdulillah. Baiklah Rifai. Rifai tahu tidak mengapa Pak Dito meminta Rifai datang ke sini? Oh, berarti Rifai tidak tahu ya? Begini, tadi saat ulangan Pak Dito itu melihat Rifai. Sepertinya tadi Rifai melihat jawaban teman kamu, teman sebangkumu, Mas Wahyu. Atau lebih gampangnya Rifai mencontek. Benar? Kalau begitu Pak Dito tanya, apakah mencontek itu perbuatan yang baik Rifai? Berarti mencontek itu perbuatan yang tidak baik. Tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pasti pernah melakukan sesuatu yang tidak baik. Di sini Pak Dito tidak mau membicarakan kesalahan. Kita di sini akan membicarakan solusi. Pak Dito mau membantu Rifai supaya kedepannya Rifai tidak mencontek lagi. Pak Dito tahu setiap tindakan itu pasti punya alasan. Fai pasti punya alasan mengapa Fai mencontek. Sekarang coba ceritakan kenapa Fai mencontek. Berarti tadi malam kamu tidak belajar. Mengapa kamu tidak belajar? Main HP sampai. Berarti tadi malam kamu bermain HP sampai ketiduran ya. Fai ingat keyakinan kelas kita? Apa itu? Berperilaku jujur. Rifai percaya bahwa berperilaku jujur merupakan hal yang baik? Oke, kalau begitu. Kira-kira Rifai tahu tidak perbuatan yang lebih efektif supaya Rifai tidak mencontek lagi? Kan tadi mencontek itu perbuatan yang tidak baik kan? Apa kegiatan yang lebih efektif? Belajar sungguh-sungguh. Ada lagi? Mengurangi main HP. Terus? Berarti Fai sudah tahu apa hal yang harus Fai lakukan. Oke? Kira-kira kedepannya kapan kamu akan memulai keyakinan tersebut? Mulai sekarang? Janji? Baiklah, Pak Dito percaya dengan Fai. Kalau begitu, terima kasih atas waktunya. Sekarang Fai boleh kembali ke kelas. Diajak ngobrol dan masalahnya selesai. Terima kasih Pak Dito. Sama-sama. Terima kasih. Itu tadi adalah posisi manajer. Jadi melakukan segitiga distribusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Dengan ketiga langkah ini diharapkan anak mampu menjadikan budaya positif dari dalam diri. Apa itu menstabilkan identitas? Lanjut. Dalam menstabilkan identitas itu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di awal tadi ada kata-kata dari gurunya membuat berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita itu mengangkat anak, wah aku salah. Harus apa? Gurunya membuat, gak apa-apa. Berbuat salah itu sudah biasa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah salah. Nah ini membuat anak untuk kembali menjadi dirinya yang berhasil, bukan malah mendorong dia jatuh. Lanjut, tahap yang kedua adalah validasi
kebutuhan. Jadi membantu siswa mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Apa toh alasan mereka melakukan kesalahan? Bisa dengan kata-kata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Itu akan mengangkat mereka lagi. Kamu itu yo harusnya lu parah lagi tapi kamu baik kan? Tidak seperti itu kan? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Anak-anak akan cerita dengan sendirinya. Oh, kita akan tahu akar dari masalah mereka. Apa yang penting bagi kamu? Kok kenapa kamu seperti itu? Nah, itu akan membuat mereka, oh ya, masalah saya seperti ini. Alasannya seperti ini. Lanjut, Pak. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Sudah tahu salahnya, anaknya sudah tahu kalau itu salah. Sudah tahu alasannya mengapa mereka salah. Yang terakhir adalah mengajak mereka kembali melihat diri mereka sendiri, keyakinan yang mereka buat, yang mereka yakini, apakah bisa kita terapkan lagi? Apa nilai yang kita percaya di kelas? Ya, nilai-nilai yang baik tadi apa saja? Terus nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati dari nilai universal yang kita pelajari tadi? Mereka akan percaya kok kalau yang namanya bantu orang, nilainya peduli dengan orang lain harus kita tanamkan dalam diri. Seperti itu. Next. Lah, intervensi dengan filosofi ini apa? Ini monggo jenengan kalau di kelas bisa mengintervensi muridnya. Intervensi itu apa? Tekok ciri-cirian. Apa kamu ingin berbuat lebih baik? Terus kapan kamu siap untuk mulai? Itu membuat anak-anak itu mendekatkan kita dengan anak-anak, dan anak-anak itu juga pasti akan menyukainya. Kita akan mendapatkan cerita dari mereka. Kita juga akan memiliki kedekatan yang lebih baik sehingga kita dapat menuju posisi manajer. Yang terakhir, monggo Pak. 2-3 good time, see you next time. Sudah. Nah, mungkin dari paparan materi ini saya cukupkan. Mungkin dari Bapak atau Ibu Guru mau bertanya, monggo. Pak Wid, ada pertanyaan? Pak Cep? Ya, monggo. Ya, terima kasih pemaparannya. Ini kaitan tentang budaya positif yang disampaikan tadi. Ini sangat memotivasi untuk mengembangkan kualitas diri yang berkaitan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Kita tahu bahwasanya manusia pasti punya sifat lupa dan lain-lainnya. Pertanyaannya, bagaimana agar keyakinan kelas tersebut lebih tertanam pada diri maupun siswa? Terima kasih Bapak. Berarti pertanyaannya bagaimana menanamkan keyakinan kelas itu ya? Keyakinan kelas, yang namanya orang pasti lupa. Nah, dengan bagaimana kita dapat membuat apa ya? Seperti tabel yang isinya itu apa yang perlu dilakukan, apa tugas guru, apa tugas murid. Kalau tahu tugas gurunya apa, tugas muridnya apa, mereka akan mencoba mengingat. Apakah cuma tugas yang harus dilakukan? Ada juga tugas yang tidak perlu dilakukan. Misalnya, saya punya gambaran sedikit tentang ini. Bisa dikesankan Pak? Nah, kalau ingin memperdalam keyakinan kelas, kita bisa nyari guru tugasnya ini, murid tugasnya ini.
yang bukan guru tugas guru ini, yang bukan tugas murid seperti ini. Jadi kita akan tahu bagaimana bisa bersikap ke depannya. Mungkin seperti itu Pak. Bisa diterima. Oke, ada lagi? Dua. Iya Baris, moga-moga. Terima kasih. Ini Pak, terima kasih atas paparan materi yang sangat bermanfaat tentang budaya positif. Semoga kami dapat melakukan perubahan untuk kedepannya. Kaitan dengan segitiga restitusi untuk memecahkan masalah, kita tahu bahwasanya kelas rendah, yaitu kelas saya sendiri, merupakan kelas yang masih belum dapat berpikir logis secara maksimal. Bisa disebut juga belum dolar. Apakah bisa menggunakan segitiga restitusi? Bagaimana pelaksanaannya? Ya, terima kasih. Berarti pelaksanaan pada kelas rendah nih, yang katanya belum bisa logis maksimal, belum dolar. Kalau segitiga restitusi itu bisa dilakukan dengan di semua jenjang, mulai dari PAUD sampai dewasa pun, sampai nanti tua kita bisa. Lah Pak, apa masih itu belum dolar Pak? Bisa, itu malah dapat dari dini itu memberikan masukan yang bagus. Mereka anak kecil itu ingatannya sangat luar biasa. Dia ditanami bagus dari kecil malah ke bawah sampai tua. Beda dengan kita orang tua sudah punya logika. Anak kecil itu diajak menyelesaikan masalah itu mereka akan polos kan. Dengan kepolosan mereka itu kita akan dapat menyusupi mereka dengan hal-hal yang baik. Lama-kelamaan budaya positif, disiplin positif itu akan tumbuh dari murid. Jadi anak kecil pun pasti akan tahu, akan membedakan mana yang baik dan buruk. Apalagi kita sebagai penuntut, maka dari itu mereka akan merasa, oh katanya Bu Guru seperti ini, berarti ini hal yang bagus, seperti itu Bu. Untuk pelaksanaannya, yang namanya anak-anak itu pasti suka kalau dijak cerita oleh gurunya. Mereka merasa nyaman dengan gurunya. Adalah mereka cerita, pahami mereka, dan akhirnya masukkan yang baik ke mereka, dan akhirnya mereka nyari solusi itu. Ya sama nanti saya bagus kan ya, nanti kedepannya saya dapat ilmu ya, berarti saya perlu seperti itu. Jadi pendekatan yang baik dan bagaimana kita membawa sehingga anak itu mau menerima masukan yang baik dari kita. Mungkin seperti itu. Mungkin itu saja ya pertanyaannya. Kalau sudah, itu semua dari pemaparan dari saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Untuk mengakhiri ini sesi yang ketiga, yaitu ada sesi tanya jawab sudah. Saya minta tanggapan dari Bapak Ibu guru. Pak Wi sudah ini, monggo Bu Pak, monggo silakan beri tanggapan. Terima kasih. Terima kasih untuk materi yang sudah disampaikan. Saya banyak belajar dari sini dan semoga budaya positif dapat kita terapkan di sekolah kita dan menjadikan sekolah kita semakin baik. Terima kasih. Terima kasih Bu atas tanggapannya. Sesi terakhir kita adalah sesi penutup. Mari kita tutup kegiatan diseminasi hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya. Ini kelas 5 sudah mulai pelajaran
hari ini agendanya adalah membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Bisa tahu? Kalian tahunya peraturan kelas? Tahu peraturan kelas? Tahu. Peraturan kelas dan keyakinan kelas itu sama tapi beda. Ya kan? Kalian tahunya peraturan itu ya sudah ada di situ. Yang buat Pak Dito, ya kan? Nah, kalau keyakinan kelas nanti kita akan membuatnya. Kita loh ya. Jadi kalian membuat, Pak Dito juga ikut untuk memandu kalian. Oke? Jadi yang membuat keyakinan itu kalian sendiri. Nah, dalam keyakinan kelas itu gunanya untuk apa? Itu untuk membantu kita dalam bersikap saat kita pembelajaran. Nah, keyakinan kelas itu usahakan itu muncul dari diri kalian sendiri. Oh, saya ingin di kelas itu ada keyakinan seperti ini. Misalnya, saya ingin kelas itu tidak saling bully, tidak saling mengejek. Berarti misalnya kamu pengen punya keyakinan kelas saling menghormati. Boleh atau tidak? Boleh. Usahakan dalam membuat keyakinan kelas itu gunakan kalimat yang positif. Maksudnya bagaimana? Kalimat positif itu bagaimana, Pak? Kalimat positif itu kalimat usahakan tidak pakai larangan. Contohnya kalau kalimat negatif kan seperti ini. Dilarang datang terlambat, dilarang membuat gaduh kelas. Nah, dilarang itu namanya kalimat negatif. Nah, bagaimana cara kita? Misalnya kalian pengen ngomong kalau sesama dilarang berantem, dilarang bertengkar, seperti itu kan? Tulislah yang kalimat positifnya, yaitu saling menghargai teman. Itu lebih bagus. Itu namanya keyakinan kelas kita. Paham? Ada yang tanyakan? Mengerti? Nah, selanjutnya untuk melakukan itu, Pak Dito punya kertas. Nanti tugas kalian, tugas kita bareng membuat keyakinan. Silahkan kalian tulis keyakinan kelas yang ingin kalian miliki. Nanti setelah kamu tulis, kita tempel. Pak Dito sudah buat papan tempel keyakinan kelas. Nanti kalian tulis. Setelah itu kita diskusikan mana yang paling penting untuk kita. Mengerti? Siap? Ini Pak Dito kasih kertasnya. Silahkan tulis keyakinan kelasnya. Sini ya. Silahkan kalian tulis di kertas tersebut keyakinan kelas yang ingin kalian miliki. Seperti ini. Oh iya, ini karena ada dua. Satu kertas itu tulis satu keyakinan. Oke, mengerti? Masing-masing anak Pak Dito minta dua keyakinan yang ingin kalian miliki di kelas. Silakan. Kalau sudah, kita akan menempel di papan tempel untuk keyakinan kelas. Silakan nanti ditempel di sini ya. Nah,
Kita lihat bersama. Pertama, ini takwa terhadap Tuhan. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, ada bersikap jujur. Terus ada semangat, percaya diri, toleransi, bertanggung jawab, ada saling menghormati dan menghargai, komitmen tinggi dan aktif dan kreatif. Kita akan memilih ini semua. Kita akan biar tidak terlalu banyak keyakinan. Oke? Nah, ini kan kita sudah menemukan keyakinan dari kelas kita. Selanjutnya adalah apa ya? Legalitas. Mengiyakan dengan cara apa? Yaitu dengan cara tanda tangan di bawah keyakinan kelas kita. Silakan nanti maju, tanda tangan kalian silakan bukan di sini. Oke, setuju? Jadi inilah kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Oke? Kedepannya Pak Dito harap kalian menanamkan keyakinan kelas ini kepada diri kalian dan kalian sebisa mungkin untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Setuju? Siap melakukannya? Oke, terima kasih. Harapan Pak Dito kalian bisa lebih baik dan dapat menjalankan keyakinan yang sudah kita buat bersama. Dan itu saja untuk pembuatan keyakinan kelas. Kita lanjutkan pelajaran selanjutnya. Terima kasih Pak Dito sudah mengajak kami mengajar keyakinan kelas. Semoga dapat kita laksanakan. Iya, sama-sama.